Pak, apakah RFID bisa digunakan di gudang, Pak? Bisa, ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita implementasi RFID di gudang. Yang pertama, cost. Ya, RFID cost-nya lumayan mahal, lumayan lebih tinggi lah dibanding barcode. Bisa 1:10 bahkan lebih, ya. Jadi kita mesti perhatiin benar-benar nih, secara cost ratio ini memungkinkan nggak kita pakai RFID. Dan yang bisa menolong lagi adalah kalau RFID ini kita pakai di semua jalur distribusi. Contohnya mulai dari pabrik, kemudian masuk ke DC, dari DC nanti masuk ke gudang, dari gudang sampai ke store, dari store nanti sampai ke POS. Itu cost-nya kan bisa di-share. Tapi kalau kita hanya pakai RFID di satu titik aja, secara cost nanti akan sangat besar. Oke? Dan bisnis proses juga kita harus perhatikan. Jadi contohnya kalau umpama kayak di retail ya, apparel segala itu satu ketemu satu. Jadi setiap baju kita bisa taruh RFID. Make sense, nggak apa-apa, kita bisa lihat. Case-nya juga sudah banyak. Tapi kalau di gudang, biasanya kita untuk produk-produk yang tidak terlalu mahal, kita taruhnya per palet. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau operasionalnya di gudang itu per palet, palet level keluar masuknya, it's okay, itu bisa. Tapi kalau kita keluarinnya pecah, kita nggak ambil satu palet, ambilnya cuma setengah palet atau 5 karton, 5 karung dan sebagainya, RFID akan sangat kompleks. Yang kedua, kita juga harus paham dengan limitasinya. RFID itu nggak bisa kena yang namanya metal atau dengan liquid, ya. Jadi ada keterbatasannya. Selain itu juga RFID berbasis radio frekuensi, jadi dia bisa bacanya jauh sekali, ya. Ini bisa menguntungkan, bisa merugikan juga. Kadang-kadang kita mau baca sesuatu yang dekat, tapi yang terbaca semuanya, ya. Jadi tentu ini nanti akan membutuhkan software-software yang bisa mengatur ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, ekspektasi kita. Banyak yang bilang, oh RFID untuk stok opnam, oke nih. Iya betul, stok opnam kita tinggal keliling, kita tinggal scan. Tapi kita juga harus pastikan bahwa kita melakukan stok opnam, jangan sampai tag-nya ada, barangnya nggak ada, gitu ya. Ya, jadi dan operasional di gudang juga tetap harus dirapikan. Contoh saya mau hitung satu lokasi untuk RFID ya, pakai RFID berapa banyak, itu kita harus rapikan. Jadi kita sendiri udah tahu, oh di sini harusnya ada 50 nih. Waktu kita scan beneran 50, jadi kita bisa konfirmasi dengan baik. Kalau enggak, kita scan ada 50 tapi kita nggak bisa hitung beneran 50 atau enggak, itu bisa jadi masalah nanti di gudang. Ya, jadi kembali lagi RFID ini bisa digunakan, tapi butuh assessment dan butuh software yang baik untuk bisa support ini semua. Ya, kalau mau lebih gampang pakai Largo aja.